Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yudit, Residen Anestesi Unhas. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi tentang nyeri dan mekanisme nyeri. Tentunya untuk informasi yang lebih valid, kita bisa merujuk ke referensi jurnal ataupun textbook yang ada. Saya ingin menjelaskan sedikit, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, definisi dari nyeri. Menurut IASP adalah pengalaman yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial yang berhubungan dengan sensori, emosional, kognitif, dan sosial. Untuk definisi nyeri yang baru tahun 2020, ini juga sudah ada ya, nanti silakan bisa dipelajari. Ya, kita langsung aja ke jalur lintasan nyeri. Ada 5 proses, yaitu transduksi, konduksi, modulasi, transmisi, dan persepsi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu transduksi. Diartikan sebagai proses di mana suatu rangsang noksius, mekanis termal atau kimia, diubah menjadi aktivitas listrik pada nosiseptor yang terletak pada ujung-ujung saraf dari serabut C atau serabut A beta. Nosiseptor tersebut tersebar di seluruh tubuh kita, utamanya pada kulit, otot, tulang, jaringan ikat, sendi maupun organ-organ visceral. Tindakan-tindakan operasi atau pembedahan itu merusak jaringan-jaringan tersebut. Setelah proses transduksi adalah proses konduksi. Proses konduksi adalah perambatan atau perjalanan dari aksi potensial dari jaringan menuju ke cornu dorsalis. Nah, di cornu dorsalis ini terjadi proses modulasi atau inhibisi. Modulasi ini adalah inhibisi dari reseptor opioid dan endorfin, endogenous morfin. Ini diproses modulasi, dilakukan inhibisi sehingga potensial aksinya menjadi menurun. Kemudian ini ada proses transmisi, adalah penghantaran atau perjalanan dari cornu dorsalis menuju ke korteks cerebri, dan di korteks cerebri ini dilakukan persepsi. Jadi ada 5, yang pertama transduksi, kemudian konduksi, modulasi, transmisi, dan persepsi. Nah, ini adalah sensitasi perifer. Sensitasi perifer adalah adanya kerusakan jaringan atau inflamasi itu menyebabkan sensitizing shock atau dikeluarkannya ion hidrogen, histamin, sitokain, prostaglandin. Ini menyebabkan terjadinya proses transduksi pada sensitasi perifer. Ya, kemudian ini sensitasi sentral dari proses yang perifer tadi ini dijalankan melalui ujung syaraf-syaraf ke medula spinalis. Ini yang kiri atas ini menuju ke medula spinalis. Ini di dalam medula spinalis ya. Ini rangsang noxious tadi ini menyebabkan glutamat dan substans P. Ini glutamat dan substans P keluar menuju ke kanal-kanal ini, reseptor kainat dan AMPA reseptor untuk menyebabkan nyeri. Nah, tetapi jika kerusakan jaringannya luas atau terjadi terus-menerus, maka reseptor kainat dan AMPA ini tidak sanggup lagi untuk menerima stimulus, sehingga terbukalah reseptor NMDA karena glutamat dan substans B yang terus-menerus, sehingga terbuka kanal NMDA. Ini yang menyebabkan hiperalgesia sekunder. Hiperalgesia terjadi di sentral ini ya. Kemudian yang kanan ini inhibitory, kanan atas inhibitory interneuron adalah proses inhibisi atau modulasi, adalah proses penghambatan dari reseptor-reseptor opioid atau dari endorfin, endogenous morfin. Ini proses modulasi. Ya, sudah jelas ya tadi dari perifer ini menuju ke medula spinalis, merangsang glutamat dan substans P, kemudian terikat di kainat dan AMPA, dan bila prosesnya berlangsung intens dan terus-menerus akan terbuka kanal NMDA. Dengan terbukanya kanal NMDA ini terjadilah hiperalgesia sekunder.
Nah, ini sama juga penjelasannya. Yang pertama dari peripheral nociceptor, kerusakan jaringan, dilepaskan asam aragonat, COX-2 dan prostaglandin, kemudian terjadi sensitasi perifer atau primary hyperalgesia, itu terjadi di sensitasi perifer. Terus kemudian terjadi acute pain. Kemudian noxious yang terus-menerus dan intens itu akan memaksa terbukanya NMDA aktivasi. Ini terjadi di sensitasi sentral dan terjadilah secondary hyperalgesia. Dan sitokin ini IL-1, IL-6 akan meningkatkan kembali COX dan nitric oxide serta prostaglandin, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya chronic pain karena secondary hyperalgesia. Nah, ini di sini adalah grafik. Ini yang normalnya, ini yang garis hijau, normal pain response. Ini yang menjelaskan apa yang disebut allodynia dan hiperalgesia. Kalau allodynia itu, ini di titik yang normal, seharusnya kita belum nyeri. Tapi kalau allodynia itu kita menjadi sudah nyeri. Ya, yang tadinya tidak nyeri menjadi nyeri, allodynia. Kalau hiperalgesia, ini kita sudah nyeri memang normalnya ini, di sini, titik ini, sudah nyeri tapi dengan hiperalgesia menjadi lebih nyeri. Ya, begitu ya, mengerti ya. Apa ini yang dimaksud dengan preventif analgesia? Preventif analgesia adalah kita memberikan obat multimodal dimulai dari sebelum insisi hingga setelah operasi untuk mencegah terjadinya inflamasi atau mengurangi terjadinya inflamasi karena kerusakan jaringan atau tindakan insisi dari sebuah pembedahan. Jadi obatnya diberikan dari sebelum operasi. Nah, ini ada beberapa mekanisme bekerjanya obat. Ada macam-macam ya. Di proses transduksi itu ada kortikosteroid, NSAID, COXIB, dan lokal anestesi. Kemudian lokal anestesi juga bekerja di transmisi. Di transduksi itu juga bekerja, opioid itu bekerja di pusat, kemudian dimodulasi juga, dan ada juga di transduksi yaitu opioid, gabapentin, dan klonidin. Kemudian COXIB itu bekerja di modulasi. Nah, ketamin dan paracetamol itu bekerja di pusat, CNS ini ya. Ya, nanti ini bisa dipelajari sendiri ya. Oke. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu pasti dari saya. Kalau informasi yang valid, silakan merujuk kepada jurnal ataupun textbook. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.